para Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansari wa junudi Susan dan Abu Bakar Umar Utsman Ali Sayyidina Hasan Husain Fatimah Zahra Sekali Jilani Mawadari Imam Syafi'i Nabi Malik Ambali Nawi Rabi Jamil Bukala Hadisin wal Qura wal Mufassirin bi masyarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Pakai Kedam Muhammad Wali Wali Wasuli wa Purwa Jumain Sumail Arwai Walidina Ummahatina Wajdadina Masyaina wa jamil muslimin muslimat anallah yaghfiru lahum wa yarhamu ya'ni darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasilin al imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bi ulumil bidaraini amin. Aqala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 26 kan ya. Ya sa'ili an rasulillahi kaifa saha wa sahu an kulli qalbin ghafilin lahi qad ghaba an kulli shay'in sirrahu wa paha amma siwallahi fata'zimu lillah wa amma nisyanu bahwa mumtani'un fil balaghiyati qabla tablighiha qauliyatan kanat aw fi'liyatan amma ba'da tabligh fayajuzu nisyanu ma zukira alaihi lihibzihi ba'da tablighi wa wujubu dabtihi alal muballighi liya'mala bihi waliyablighahu wala yamtani'u alaihim nisyanun ma'al mansuhu mutlaqan li'a'la qabla tablighi wala ba'dahu wal balahatu wal qablatu ya wa adamul fatonati al munafiyati lil khafatonati wajah izun pihakihim kasyurbi. Ya, lanjutan bacaan kita ya, masih bicarakan tentang ya sifat Nabi nih ya. Kemarin tentang apakah Nabi itu punya sifat pelupa atau enggak gitu ya, gitu. Syariah ya gitu. Nah, ya. Nah, di sini dikatakan tuh ya sa'ili an Rasulillah kaifa saha. Ya, wahai orang yang bertanya tentang Rasulullah ya, apakah dia itu lupa wasahu atau juga ya nisyan lupa ya sahato wasahu min kulli qalbin ghafilin lahin. Kalau yang namanya lupa tuh sahu itu setiap hati yang lalai gitu. Kalau hati lalai itu lupa ya. Kalau Rasulullah kan nggak pernah lalai gitu ya. Nah, qad ghaba an kulli shay'in sirrahu ya sungguhnya ya telah gaib dari segala sesuatu itu sirrahu ya suatu rahasianya pihak amma siwallah wa ta'zim lillah. Adapun selain daripada Allah dan mentakzim ya bagi Allah Ta'ala. Nah gitu ya, tapi Rasulullah tuh enggak punya sifat lupa gitu. Aman nisyanu, adapun nisyan bahwa mumtani'un fil balaghiyati. Adapun lupa tuh itu tercegah pada Nabi fil balaghiyati di dalam menyampaikan wahyu. Ya, Nabi nggak pernah lupa dalam menyampaikan wahyu. Nah, kalau Nabi lupa ya bisa ada wahyunya nggak sampai gitu ya. Lagi ya, qabla tablighihi sebelum dinyampeinnya. Jadi sebelum Nabi nyampein tuh nggak mungkin Nabi lupa kan gitu. Ya, kauliyatan kanat au fi'liyatan, baik berupa perkataan atau perbuatan. Nabi nggak pernah.
Amma ba'da tabligh, adapun sesudah Nabi nyampaikan tuh ya wahyu itu juzu nisyanu mazukira alaihim, itu boleh-boleh aja jadi ya jaiz dah pada Nabi lupa karena yang disampaikan udah kan gitu udah sampein. Nah kemudian yang Nabi udah sampein, nah itu Nabi lupa, itu boleh bisa jadi gitu ya gitu ya. Itu kalau sesudah ya sudah nyampein tuh gitu ya. Nah, ya masukin alaihim lihibzihi ba'da tablighi, karena terpeliharanya ya sesudah tabligh, wa wujubu dabtihi alal mubaligh, dan wajib dicatatnya tuh atas yang dinyampaikannya, liyak malabihi wal yuballighuhu, dan untuk diamalin atau juga disampaikannya lagi ya. Jadi kalau udah Rasulullah awal udah sampein, nah terusin berikutnya dia udah lama nggak dilupa tuh, itu sih ya mungkin kan sama, itu sifat manusia namanya ya. Itu ya umpama turun ayat nih udah sampai nih umpama ya gitu, nah seminggu yang akan datang nah Nabi lupa tuh, itu ya ajar kan gitu ya, enggak gituan itu ya. Wal balagiyat wal balahatu wal qablatu wa adamul fatati munafatin lil fatonati, dan sifat balahah ya, balahah itu artinya bodoh ya, lupa juga sama daya, wal qablah lalai ya, wa adamul fatonah enggak sadar, itu al munafah lil fatonati, ini mencegah sifat kecerdasan ya. Jadi kalau orang tuh sifatnya tuh lalai, lupa ya, nggak cerdas, itu berarti nggak punya sifat patona. Karena yang punya sifat patona kan yang cerdas tuh ya kita ya. Nah bisa ya. Wajah izon pi hakihim ya, ini ya pada sono nih ya, pada bait sono, wa mustahilun didduha kal kazibi wajah izon pi hakihim kasurbi gitu ya. Nah, wajah izun pi hakihim, dan yang jaiz pada hak Nabi air Rasul tuh alaihi salatu wassalam ajmain khususan ya, lebih-lebih sayyidumul a'zam ya, itu Nabi Muhammad tuh ya. Kasurbi ya, itu boleh aja hak para jaiz hukumnya ya, Nabi tuh punya sifat jaiz ya, para auli apa nabi-nabi para rasul seperti mana, kal akli, seperti makan ya. Jadi sifat manusia Nabi itu adalah sifat apa tuh ya, sifat basariyah ya gitu, awsaful basariyah, sifat kenabian ya. Nabi bilang ana ya basarun ya, kul innama ana basarun mislukum kan gitu, kata Allah tuh kan gitu, katakan Nabi Muhammad tuh ya, ana basarun mislukum ya, innama ana basarun mislukum, saya ini manusia kayak kamu. Artinya kan Nabi makan, minum, pergi jalan sono kemari kan, ya ada istrinya, ada anaknya kan, sama kayak kita gitu. Itu sifat basariah ya, yang jaiz bagi Nabi gitu ya. Boleh-boleh aja Nabi buat seperti itu kan, gitu ya. Nah gitu ya. Kasurbi wal akli, makan ala halali, makan yang halal. Wan naum, seperti tidur, karena Nabi tidur, Nabi makan. Min kulli irdin ya, setiap sifat basari, sifat manusia. Laisa muharraman wala makruhan, tapi enggak yang diharamin atau yang dimakruhkan. Nabi enggak makan tuh, kalau Nabi makan yang diharamin ya enggak boleh Nabi. Gitu kagak ya. Tapi enggak makan yang diharamin, dan juga bahkan yang dimakruhkan Nabi enggak makan. Ya, cuman Nabi bilangin itu makanan makruh, itu enggak boleh, bagus, seperti apa tuh bawang, peti, ya bawang putih, bawang merah, peti, ya kurpus tuh, ya segala yang ya apa daun-daunan yang apa bau-bau tuh. Nah itu yang begitu Nabi itu. Ya ada hadis kan Nabi katakan tuh, ya man akala sauma tuh, ya siapa orang yang makan bawang putih atau bawang merah, pala yakrubana masajidana, jangan datang ke masjid gitu, karena baunya itu menyakitkan ya. Kan kalau bau bawang kan orang ada yang demen ada yang enggak kan. Nah iya, nah ada juga ya bawang putih, bawang merah kan gitu, ada yang demen ada yang enggak. Ini jangan ke masjid ya, lebih biar Jumat kan gitu ya. Nah sekarang kalau gitu kan dulu itu Nabi tuh jangan ada bawang merah begitu. Nah kalau gitu maka ya apa buah anda yang apa
Iya pete, jengkol, yang itu. Nah durian juga ada juga yang enak. Nah iya macam kayak apa tuh ya bom-bom pada. Iya, yang ada gitu. Iya baunya nyengat. Nah itu kalau lagi kan kalau kita makan itu kan macam kayak cipedak dah. Iya lagi tahap semua yang kan gitu. Kan nggak enak ada orang yang apa tuh yang nggak demen kan bisa juga muntah. Gitu ya. Nah ini jangan kalau lagi makan yang bau-bau. Ya kalau Nabi suruh batasin kan aman apa ada yang disuruh segitu. Yang ada tuh yang terdapat dalam Al-Qur'an kan ada ya apa bawang putih dan bawang merah gitu ya. Nah gitu. Nah itu ya. Nah, ya. Nah dia seperti daun bawang deh gitu ya. Nah, Nabi itu nggak makan tuh yang haram, yang makruh, ya nggak gitu. Wala mubahan, ya gitu, gitu ya, gitu ya. Nah ya, ya dan juga Nabi nggak makan tuh yang mubah, majrian ya yang apa tuh ya, ya apa tuh majrian apa? Ya, nah ya Nabi nggak makan tuh yang mubah tuh ya majrian yang ya sementara apa yang seterus-terusnya wala muzminan dan yang selamanya gitu ya. Nah ya Nabi nggak makan tuh ya kata yang mubah nih yang boleh dimakan Nabi makan dah seenaknya banyaknya gitu enggak gitu ya muzrian tuh wala muzminan terus-terusan enggak wala mimma tu'afil anfus dan juga Nabi enggak makan sesuatu yang jiwanya tuh enggak senang gitu ya. Jadi kalau ini makanan yang apa kita enggak makan. Ya? Iya enggak selera enggak apa atau juga makanan-makanan yang udah apa tuh ya udah telat dah gitu. Gitu ya. Nah, gitu tuh apil anfus. Wala mimma yuaddi ilan naparah ya. Dan juga Nabi enggak makan sesuatu yang bawa daripada naparah ya jadi segen malas gitu. Naparah lari gitu ya segen ya sawaun kana minat tawabi isi hati tawa su'i ya tawa su'i isi hati wala yastagna anhu sama saja tuh sesuatu yang membuat ya kesehatan atau juga yang menjaminnya tuh kama musila sebagaimana bihi sebagaimana yang dicontohkannya au kana mimma yustagna minhu atau makanan yang tidak mencukupinya tuh artinya nggak memuaskan ya biduni habsin nafsi sadidi anhu ya gitu lain dengan menahan ya nafsu hawa nafsu yang sangat tuh ya daripadanya tuh nah seperti kaljima ya Nabi sama jima juga kan gitu intinya tuh ya linisa nah binaan annahu membabit tapakuhi karena itu adalah termasuk daripada perbuatan yang menyenangkan gitu tapakuh tuh ya menyenangkan au bi khubasil nafasi sadidi minhu atau juga menahan napasnya yang gitu anu binaan ala anahu mimbabil pauti karena ini ya termasuk daripada sesuatu yang dapat ya meluputkan menghilangkan. Nah, payajuzu alaihim maka boleh sifat jaiz bagi Nabi itu wat'un nisa fi halil khilli yaitu di dalam keadaan yang halal ya. Nabi ya menjima bil milki yaitu dengan kemilikan. Artinya dengan kayak mau budak gitu ya. Boleh aja ya Nabi itu ya dia punya budak nah dijima karena kalau budak di sana kan dulu kan dengan pemilikan ya atau kita punya beli kita dikasih atau apa gitu nah itu udah halal ini pakai gitu ya tapi Nabi nggak ada yang isinya budak nggak ada ya jadi ada juga yang budak dimerdekain dulu nggak bisa merdekain baru dinikahin gitu ya nggak ada tuh yang langsung budak ya langsung ya dipakai gitu ya ada Nabi ya nah kalau kita orang-orang biasa sahabat-sahabat itu kan banyak ya yang punya budak tuh ya gitu ya itu boleh halal karena budak itu barang jadinya nilainya gitu boleh dijual belikan gitu ya jadi kalau umpama kita sih kan jual kan gitu ya nah boleh beli atau tukar kan gitu ya nah kayak Bilal kan budak nah itu kan Abu Bakar kan tukar tambah gitu jadi budaknya Abu Bakar dikasih tuh waktu itu siapa Muawiyah siapa nah ya nah dikasih dia nah tukar sama budak ditambah duit kan gitu ya tuh gitu ya
Nah, ya, itu budak ya. Jadi kalau budak tuh ya gitu boleh itu ya. Fil khili bimilkil mutlaqan. Muslimatin au kitabiyatin baik itu ya perempuan itu budak itu muslim atau kitabiyah lah kamajusiyat tapi enggak boleh kepada yang majusi. Majusi itu yang nyembah api gitu. Wabin nikahi ma'adal kitabiyah wal majusiyah dan juga dengan jalan nikah selain daripada ahli kitab dan majusi. Wa ma'adal amah wal ya gitu dan selain daripada budak nih walau muslimatan sekalipun budaknya muslim. Li'an nama in nama tunkahu li khaufil anati hanya saja dinikahkan karena takut berbuat maksiat. Ya al-anat itu dibuat zina gitu ya au ada metuli atau juga tidak punya ya biaya gitu ya jadi kalau orang tuh nikah kepada budak ya zaman dulu boleh kan gitu kalau memang ya takut jadi berbuat zina gitu mau nikah mau orang merdeka nggak sanggup nah gitu kan nah jadi boleh nikah sama budak gitu kawin sama budak ya karena untuk menjaga supaya jangan berbuat zina atau juga nggak sanggup untuk ya memberikan nafkah. Gitu. Budak sendiri atau budak orang lain? Ya budak sendiri. Iya kita punya gitu. Ya. Nah atau kita beli sama orang gitu. Ya. Nah gitu ya kan budak boleh jual beli gitu atau dikasih gitu. Ya. Nah gitu ya. Wasani mutlafin bil badahiyah dan yang kedua sifat jaiz yang mencegah menafikan tuh ya mencegah sifat badahi ya kita badahi itu kita sifat yang memudahkan lakin nahu akan tetapi ya saja wajuha biduni mahril ya akan tetapi kalau Rasulullah tuh nikah ya kawin tanpa bayar mahar ya kalau kita kan wajib bayar mahar mas kawin gitu ya kalau Rasulullah enggak gitu ya dunia marin wal awwalu kadzalika lil ismah yang pertama begitulah untuk menjaga diri gitu ya wal kapi kaulihi kasurbi ismun bimakna mislu ya kalimat kap tuh kasurbi di atas itu nah itu kalimat isim dengan arti mislu mubtada ya au fa'ilun sadda masadal khobar ala haddin faizun ulir rosadnya di sana ya dalam kalimat faizun ulur rosadnya nah gitu ya wa hadzihil aqaidul imaniyah al wajibah ya al i'tiqadu syar'an inilah akidah ya iman yang wajib diiktikadkan menurut syara jadi wajib tuh ya jadi akidah Islam nih dari sifat Allah tuh yang 20 yang wajib ya yang mustahil 20 yang jaiz sifat Allah 1 nah ditambah nih sifat Nabi ya yang wajib 4 mustahil 4 nah yang jaiz 1 9 nah jadi 41 tambah 9 50 nah inilah ya sifat ya akidah ya buat orang Islam nih ini ya gitu ya yang wajib kita i'tiqadkan kita yakininya tuh syara'an bersara mimma yarji'u ilal uluhiyah yaitu akidah yang kembali kepada sifat uluhiyah wa nubuwiyah dan sifat kenabian wujuban wa jawazan wa istihalatan baik yang wajib yang jaiz dan yang mustahil gitu ya itu sifat yang wajib bagi Allah 20 yang mustahil bagi Allah 20 40 yang jaiz bagi Allah 1 kullu mungkinin do ya nah terus yang wajib bagi Nabi 4 sidik amanat tabligh kan gitu patonan nah yang jaiznya lawanannya al-kazib ya wal kitman so ya nah kemudian yang jaiznya tadi itu sifat basaria sifat manusia itu ya seperti makan minum tidur kan nah itu ya nah itulah ya sifat tuh. Nah, ya jema'uha ya di atas ya jema'uha sahadatal islami fa ilmuha fardun alal anami. Ya jema'uha maka dihimpun nih akidah yang 50 ini sahadatal islami pada 2 kalimat
syahadatnya dalam Islam nih. Hanya kalimat syahadat ya, yang kita ucapin tuh kalimat ya, dua kalimat syahadat itu menghimpun daripada sifat Allah dan sifat Nabi. Ya, ini sifat yang wajib, sifat yang mustahil dan yang jaiz bagi Allah dan bagi Rasul tuh. Tuh ada jadinya tuh. Jadi kalimat syahadat pertama asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah itu yaitu membicarakan masalah ya, nah, yang siapa tuh? Ya 41 sifat yang wajib bagi Allah. Nah, kemudian Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dari kalimat Muhammadar Rasulullah, nah itu terdiri daripada 9 sifat tuh ya. Nah, itu ya, itu terhimpun dalam Syahadatul Islam. Fa ilmuha fardun alal anami. Maka mengetahuinya tuh syahadat tadi ya, itu hukumnya fardu ain atas setiap manusia ya. Jadi setiap manusia ini wajib kita harus tahu orang Islam ya, nggak tahu akidahnya ya, masa ya, ini ada akidah kita mesti gitu ya, tuh ya. Nah, yajma'uha syahadatal islami. Ai makna syahadata ini artinya pengertian dua kalimat syahadat. Allataini yang ada keduanya humal jaza juz'ul a'zam. Ini adalah merupakan bagian yang paling besar min musammal Islam, yaitu daripada ya nama Islam tuh gitu. Binaan ya, membina ala annahul a'malu wan nutku satun, karena membina atau menetapkan bahwasanya amal dan nutku ya, bekerja dan mengucapkan itu merupakan syarat ya gitu ya dalam ya kalimatnya syahadat tuh. Awil lata ini layak sulul imanu illa bihima, atau kedua kalimat tadi syahadat ini nggak bakal itu hasil keislaman seseorang kecuali dengan dua kalimat tersebut. Jadi kalau orang tuh dari kafir gitu, dia nggak mengucapkan dua kalimat syahadat, nggak jadi. Cuman asyhadu alla ilaha illallah tuh percaya sama Allah, udah nggak percaya kepada Nabi, nggak jadi. Begitu. Emang Allah tuh jadikan semua tuh orang makhluknya, manusia tuh semua ya dari awalnya tuh emang semua dalam alam arwah itu semua ngakuin nama Allah. Itu jadi gitu. Tapi dia belum jadi ya, nah, mukmin yang sebenarnya, baru iman kepada Allah. Gitu. Jadi orang tuh semua, biar kata orang kafir juga dia orang kafir. Udah waktu zaman arwah tuh mengucapkan gitu. Karena yang waktu zaman arwah itu, nah Allah kumpulin ya, yang mana kata ya gitu, alastu birabbikum, Allah tanya tuh ya, kita nih arwah kita dulu gitu, sebelumnya kita lah ada, sebelum jadi bikin. Jadi sebelumnya Allah bikin nih kita, sosok kita begini, nah itu roh kita udah ada ya, roh kita tuh memang udah Allah bikin gitu ya. Ada yang pendapat kan katanya roh kita nih makan inkarnasi ya, artinya ke ulangan dari iya, dari roh-rohnya dulu. Nah, kalau nggak gitu kan kita ya, nggak sama. Gitu. Ya. Nah, itu. Gitu. Ini memang udah Allah ciptakan. Jadi Allah menciptakan tuh manusia, hambanya, dari awal tuh, dari Nabi Adam sampai akhir hari kiamat. Udah ada dalam arwah tuh. Nah, tinggal Allah ciptakan jasadnya. Gitu. Ya. Hanya waktu zaman itu tuh arwah, nah Allah tanya. Arwah tuh kita itu kan waktu arwah itu kan masih roh, belum ya, belum jadi orang, belum ada nama. Iya, masih baru bibit dah kan gitu ya. Nah, Allah tanya, alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhanmu? Nah, ini mereka semua jawab qalu bala. Mereka bilang betul, kamu Allah. Ya kan udah pengakuan itu, udah percaya sama Allah adanya. Gitu. Nah, tinggal dia percayanya lagi, satu lagi kepada nabinya. Hanya kalau yang di hidup di zaman Nabi Adam, nah tinggal mengucapin asyhadu alla ilaha wa anna Muhammad Adama Rasulullah gitu. Nah ya, nah terus Nabi Musa, Nabi Isa tuh ngakuin nabinya, nah baru. Nah kalau dia nggak mau ngakuin, ya tetap dia termasuk orang kafir. Karena nggak mau ngakuin, belum cukup dia iman tuh kepada
Allah gitu ya. Nah, situ ya dua tuh. Jadi kita syahadat nah kita orang Islam ya. Kita nih dia ngucapin dua kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya belum dikatakan tuh orang itu jadi Islam kecuali udah mengucapkan dua kalimat ini. Tadullani alal islami kedua syahadat tadi menunjukkan atas keislaman seseorang. Bahwa imma min idafatil juz'i ilal kul. Ini kalimat ini ada kalinya mengidopkan nyandarkan bagian kepada keseluruhan. Wa imma idafati sabab bisa mila lisatil nil musabbab lan musabbab. Ada kalinya juga dia bisa juga disandarkan kepada sebab yang meliputi persyaratan dari musabbab nih gitu. Wa imma min idafati dalil mabdul boleh juga dikatakan ini termasuk saya menyandarkan ya, dal penunjuk daripada yang ditunjukkan. Binaan karena membina ala annal Islam radiful iman karena Islam itu ngikutin iman gitu. Jadi ya, nah kalimat apa tuh? Ya, kalimatnya syahadat tuh la ilaha illallah tuh untuk isi iman ya gitu rukun iman. Nah nanti kalimat Muhammadur Rasulullah nah itu larinya kepada hukum Islam gitu ya. Hanya dari kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nah itu meliputi daripada rukun Islam dah tuh gitu semua gitu ya. Nah artinya ini nggak cukup satu aja tuh dapat sikul ya gitu madlul ilal Islam radiful iman. Wa wajhu jam'in ya jalan menghimpun makna tersebut ya limaani hazil aqaidi yaitu untuk makna akidah nih gitu ya annahu yastalazimuha kama sayubayinu ini yang wajib ya dilazimkan ya nah, pada ya setiap manusia nih kama subayinu. Wal mustalzimu lil lawazim mutaaddidatun dan kelaziman atas suatu itu berbilang-bilang yasihu wasbuhu bijam'ihi laha boleh juga bilang sifat keseluruhannya. Wa bayanul istilzamil mazkur dan penjelasan kewajiban ucapin tuh kalimat syahadat seperti itu wa anna makna la ilaha illallah la mustaghniyan an kulli ma siwa wa muftakiran ilaihi kullu ma ada illallah ta'ala ya. Jadi pengertian kalimat nih ya asyhadu alla ilaha illallah makna la ilaha illallah artinya Allah itu mustaghnian an kulli ma siwa ya istighna artinya Allah merasa cukup tuh terkaya cukup dari setiap selainnya ya artinya kepada makhluk Allah tuh merasa cukup istighna artinya enggak perlu. Kalau orang istighna kan kaya orang kaya artinya enggak butuh artinya Allah enggak butuh tuh enggak perlu ya gitu kepada selain dia selain Allah. Ya, jadi nggak butuh tuh selainnya. Artinya kepada makhluk kita. Memang pernah Allah minta bantuan? Ya, agak kan? Gitu, ya kali Allah gitu. Dia mau bikin langit tuh, Allah undang manusia. Ini pegangin dulu nih, supaya jangan jatuh. Ya, gitu. Atau Allah mau bikin apaan, suruh minta. Gitu kagak. Ya, gitu. Allah nggak pernah gitu. Ya. Ini dikarenakan Allah itu sifatnya mustaghnian an kulli ma siwa. Allah itu kaya daripada segala sesuatu selainnya itu gitu ya. Nah, wa muftakiran ilaihi tapi selain daripada Allah butuh kepada Allah. Kayak kita nih, ya kan kita makhluknya butuh kan kita Allah. Artinya butuh pertolongan, butuh pemberian, butuh ya kan gitu. Kita butuh. Yang dikatakan ya gitu antumul fuqara. Ya, kita ini adalah orang-orang yang fakir. Fakir itu artinya orang yang butuh. Ya, selalu minta kepada Allah gitu ya. Tuh ya, muftakirun. Ya, gitu masih waduh ya. Nah, ya muftakiron ilahi kullu ma ada. Apa yang ada illallah, yaitu semua pada Allah. Maknal uluhiyah karena pengertian ketuhanan ini istighna'ul ila an kulli ma ada ya yang namanya tuh Allah ilah Tuhan itu dia itu harus terkaya ya dari setiap lainnya gitu ya gitu wabtikaru kullu ma ada ilai dan butuh selain daripada Allah kepadanya artinya kita nih butuh makhluknya.
Nah, payan dari jupistigna ihi an kulli ma ada, maka masuklah di dalam ya mencukupi dari setiap apa yang selain Allah ihda asyara sifatan minal wajibat. Masuk dalam ini ada 11 sifat yang wajib. Gitu. Wahidatun nafsiyatun piliyal wujud. Pertama sifat nafsiyah yaitu wujud. Gitu. Wa arba'atun salbiyah, dan 4 sifat salbiyah yaitu kidam, baqo, muhalafatul awadis wal qiyamu bin nafsi. Itu ya. Nah, 4 tuh. Ya, Allah tuh sifatnya istighna. Ya, aninas tuh ya, istighna ma ada ya. Jadi Allah tuh ya wujud ada. Adanya Allah tuh nggak membutuhkan ya suatu gitu. Kali Allah adanya, kalau kita kan adanya dengan adanya suatu. Nah, Allah enggak. Nah, kemudian Allah itu kan sifatnya kidam. Tuh salbiyah. Kidam terdahulu. Allah enggak ada permulaannya. Itu baqo, Allah kekal, enggak ada akhirnya. Nah, wa muhalafatul lil hawadisi, Allah beda dengan makhluknya. Ya, Allah enggak sama. Gitu ya. Nah, wal qiyamu bin nafsi, dan yang 5 sifat yaitu Allah berdiri sendiri tuh. Ya, gitu. Qiyamu bin nafsi itu berdiri sendiri, artinya Allah enggak minta ya bantuan tolongan kita. Wasalasun min sifatil ma'ani, 3 dari sifat ma'ani, wahya sam'u wal basaru wal kalam. Allah Maha mendengar, melihat dan bicara. Tuh ya. Nah, itu enggak bisa enggak melalui yang lain. Jadi Allah tuh gitu. Wasalah satun maknawiyatun, dan 3 maknawiyah, wahya kaunu ta'ala sami'an wa basiran ya mutakalliman. Itu ya. Nah, kama annahu yandari jubihi jawazu likulli mumkinin, sebagaimana masuk juga sifat jaiznya bagi Allah kullu mumkinin au tarkuhu alaih. Artinya Allah mempunyai sifat-sifat jaiz itu yang boleh-boleh aja bagi Allah, mau laksanakan sesuatu atau meninggalkan. Jadi Allah tuh boleh aja. Kalau mau kerjain boleh, Allah enggak kerjain boleh. Ya, itu Allah yang atur. Gitu, enggak ada tergantung sama kita. Kan gitu ya, sifat jaiz Allah ya, gitu ya. Kita bilang nih sekarang udah musim panas, Allah turunin hujan, boleh nggak kan gitu. Nah iya kan BMKG bilang panas, iya ya udah 40 derajat, hati-hati awas-awas. Nah Allah ngirimin hujan dari Maret ya, kemarin dihujanin. Udah tuh ya. Nah tadi dihujanin lagi. Nah, sin panas nih kan gitu. Nah iya Allah boleh aja, ntar dikatain musim hujan, Allah aja panas. Nah Allah hebat jaiz, mau siapa yang larang? Ada yang larang. Nah itulah di situ. Ya Allah tuh berbuat jaiz itu boleh aja. Kan dikatakan kullu mungkinin, setiap kemungkinan keadaan tuh ya boleh aja fi'luhu au tarkuhu. Allah mau kerjain atau tidak kan gitu. Ya itu apaan aja. Ya Allah mau bikin kaya orang boleh nggak? Nah boleh aja. Atau mau nggak mau jadiin kaya? Ya boleh aja, nggak ada yang larang tuh ya. Itu namanya sifat jaiz gitu ya. Nah gitu ya. Nah lihat yuk ta'ala tuh ya, kullu mumkinin au tarku alaihi ta'ala li annahu yujibu lahu ta'ala atanazuhu anin naqaisis. Ya, maka sungguhnya wajib bagi Allah itu bersih dari sifat kekurangan. Ya, jadi Allah selalu sifatnya itu cukup ya gitu. Ya, nah Allah bersih, munazahun an kulli nuqsanin. Allah bersih daripada sifat kurang. Ya, as-samil hadhihi sifat, yang meliputi dari sifat-sifat ini. Wa ma'lumun annahu idza wajabat hadhihi sifat, ya diketahuilah di sini bahwasanya apabila Allah wajib bersifat seperti ini, mustahilatun ya ada duha, ya maka mustahil lawanannya. Jadi kalau Allah sifatnya itu seperti itu yang wajib, nah mustahil lawanannya tuh. Wahia ihda asyara aidan, yaitu lawanannya 11 juga. Laulam tajib lahu hadhihi sifat, kalau sekiranya enggak wajib sifat ini, lakana muhtajan ilal muhdisi, maka Allah itu butuh kepada makhluk. Awil mahali, atau butuh kepada
tempat kan gitu. Allah nggak butuh. Kalau kita kan butuh pada tempat. Ya, kita ada di mana? Di bawah, di atas. Nah, kalau Allah kan kagak. Hanya nggak boleh bilang Allah ada di atas itu. Ya, gimana yang di atas saja. Kalau kita bilang adanya di atas berarti Allah tuh. Allah ada di atas berarti Allah punya apa? Butuh tempat. Gitu. Ya. Nah, gitu ya. Nah, Allah enggak, Allah ada di mana-mana aja ada gitu ya. Tuh ya, enggak butuhkan tempat gitu ya. Nah, itu ya. Ngetajan ilal mukhlisi awil mahali atau tempat tuh ya. Au man yadfa'u anhu naqais atau Allah juga butuh orang yang mencegah daripada sifat kekurangannya. Gitu. Jadi kalau Allah dibilang nanti Allah kan kaya, kita bilang Allah fakir, miskin. Nah, kan Allah butuh orang yang supaya ngilangin dia itu fakir gitu, supaya kaya. Gitu. Ya, kayak kita masih gitu kan kita butuh pertolongan. Kita ini orang miskin gitu kan butuh apa? Ini pertolongan orang supaya kaya gitu ya. Nah, Allah enggak begitu kata itu. Itu sifat kurang tuh. Kama annahu law wajaba alaihi fi'lu syai'in minal mungkinat sama sepertinya kalau sekiranya Allah itu wajib mesti ngerjakan sesuatu ya daripada alam ini kemungkinan ya seperti mana kasawabi masalan ya seperti pahala masalan lakana jalla wa azza mubtakiran ila zalika syai' maka sungguhnya Allah azza wa jal itu butuh kepada sesuatu gitu ya liyak yatakam malabihi gorduhu ya supaya sempurna tujuannya gitu ya. Nah gitu ya la yajibu alaihi ta'ala illa ma huwa kamalun lahu karena enggak ada yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala kecuali sifat sempurna kaifa wa huwal ghaniyyu an kulli ma siwa kenapa Allah itu ya gitu enggak wajib enggak butuh itu karena Allah itu wal ghani Allah yang kaya an kulli ma siwa selain daripada dia Allah yang terkaya gitu jadi nggak butuh. Nah wayan dari jutahtal ibtikari kullu ma ada ilaihi masuk di dalam kata-kata ya ibtikaru butuh selain daripada Allah kepadanya wujubul hayati maka Allah itu mesti sifatnya hayat ya gitu ya walazimuha maka lazimnya hayat tuh wa kaunuhu hayyan yaitu sifatnya hayyan hidup wal qudratu dan sifat kuasa walazimuha lazimnya kaunu ta'ala qadiran maha kuasa wal irada dan sifat Allah berkehendak maka lazimnya itu Allah taala muridan berkehendak wal ilmu walazimuhu ilmu lazimnya dikatakan wa kaunu ta'ala aliman Allah maha mengetahui wa wujubul wahdaniyati dan wajib Allah bersifat esa ya ngadoanya fal jumlatu tis'atun maka jumlahnya ada 11 wa iza wajabat azihi sifatu apabila sifat ini wajib katis'u yang 9 istahalat adladuha maka mustahil lawanannya ya artis itu wa idza dummatit tis'atul ulalu al wajib li ihda asyara ya kalau dicampur dikumpulin tuh ya sifat yang 9 pertama dan yang wajib li ihda asyara kepada yang 11 al wajibah yang wajib allati tadammunuhal hal istighna yang meliputi daripada ya istighna tuh ya kayak kamulati sifatul isruna wal wajibatu lahu ta'ala maka sempurnalah sifat Allah yang 20 gitu wa iza dominatil ya tis'atu saniyah apabila dihimpunin ya 9 sifat yang kedua tuh al mustahilah ila ihda asyara kepada yang 11 al mustahilah ya yang mustahil allati tandamat hal istighna'u maka masuklah terhimpunlah padanya ya istighna kamulatil isrunal mustahilatu maka sempurnalah ya sifat mustahil Allah yang 20 pihak ta'ala
Wa iza dummal jami'u ilal jaiz, apabila dihimpun semuanya tuh yang 20 yang wajib, 20 yang mustahil dihimpun lagi dengan yang jaiz pihak kita ta'ala allazi tabadam mahul istighna, yang itu meliputi daripada kekayaan Allah, kecukupannya Allah, anak aidan kamulal wajib wal mustahil wal jaiz, maka sempurnana sifat Allah tuh yang wajib, mustahil dan jaiz pihak kita ta'ala. Id laulam yajib lahu ta'ala al hayat, kalau sekiranya Allah tidak bersifat tuh hayat, lazimaha ya, bahkan lazimannya ya, wal qudrah dan sifat qudrat, dan lazimannya wal irada ya, dan lawanannya tuh ya, lazimannya wal ilmu walal ya, walazimu limuhu lama amkana ayyu jada sayin, ada kemungkinan Allah tidak bisa mengadakan sesuatu minal hawadisi dari alam nih. Fala yaftakiru ilaihi sayun, maka enggak ada yang butuh kepadanya. Kaifa, kenapa? Wa huwallazi yaftakiru ila kulli ma siwa, karena dia Allah itu butuh kepada yang lainnya. Kama annahu laulam tajib lahul wahdaniyatu, kalau sekiranya Allah itu tidak mempunyai sifat yang wajib, sifat wahdaniyah esa, laka nama ahu sanin fil uluhiyah, udah pasti kalau Allah nggak punya sifat tuh wahdaniyat esa, maka udah pasti Allah ada yang duanya, artinya ada lagi Tuhan itu ya, kalau nggak sifat wahdaniyat. Kan wahdaniyat artinya Allah sendiri tuh, satu sendiri kan gitu ya. Nah kalau Allah nggak bersifat itu, ya berarti Allah ada bisa 2, 3 kan tuh ya. Nah gitu deh ya. Nah yang udah lihat, maka ada mau sanin piha lapta karaila sayin nujuma ajzuhuma, yaitu menunjukkan daripada kelemahannya hina izin. Kaifa, kenapa? Wa huwa yaftakiru ilaihi kullu ma siwa, karena dia itu butuh kepada selainnya gitu ya. Jadi kalau Allah tuh nggak bersifat tuh ya istighna ya gitu ya, nah itu dia nanti butuh kepada ya yang lainnya. Wa'lam annahu la yahtalafu bi anna khair la fil kalimatil musyarifati mahzufun innama ya fi anna khabarul la ya ya innama tulifa alam hal yukadiru ala madatil wujub. Saya dah ya. Wa'lam itu ya. Ini sifat yang begini nih sifat Allah yang wajib, mustahil, jaiz, tambah sifat Nabi yang 9 tuh, yang wajib, mustahil, jaiz, yang Nabi kan jadi 50. Nah itu ya dikumpulin tuh, dibikin yatma paling mudah, gampang sama Habib Usman tuh. Ya, waktu kita pelajarin Habib Usman tuh yang sebut sifat 20. Ya, kan ada tuh kitab apa, sifat Habib Usman tuh karangannya sifat 20. Itu yang bacanya pakai Arab Melayu. Iya gitu. Tuh Habib Usman udah bikinin tuh, jadi udah wat akidah. Hanya orang-orang dulu kan ya, gitu nenek-nenek kita kan belajar yang namanya kitab akidah tuh sifat 20. Belajarin tuh dari wujud qidam baqo kan itu. Nah, nanti masukin dalam kalimat tadi tuh, kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalimat asyhadu alla ilaha illallah sifat Allah tuh yang wajib, yang mana-mana tuh, yang wajib, mustahil, yang jaiz masuk situ. Nah, nabi gitu. Jadi ada rinciannya tuh ya. Tuh sifat 20 akidahnya Habib Usman tuh udah bikinin gitu ya, buat kita tuh, buat orang-orang ya Betawi dulu yang masih budu-budu ya, akidahnya masih nyampur-nyampur, nah dibikinin kitab itu, kitab sifat 20 disebutnya gitu ya. Orang dulu terkenal itu, pelajarin sifat 20 ya, wujud qidam baqo gitu. Cuman sekarang kan udah pada kagak mau pelajarin. Ya begitu kita baca kitab begini jadi puyeng. Iya, kitanya apaan sih? Ya padahal yang ada kitab itu gitu. Kalau kita baca tuh dari awal tuh kitab apa, Habib Usman baca Arab Melayu, ya enak. Ini kalau kita udah pahamin di sono, ya kemana tuh sifat Allah itu dah gitu ya. Ya, nah yang udah apa tuh 41
sifat Allah yang wajib kan, wajib, mustahil, jaiz kan baru satu. Nah ya ditambah 9, kan Nabi 20. Nah jadi dimasukin tadi tuh muttasifun bil kamal, munazzahun anin nuqsan gitu kan. Nah masukin lagi tuh akidah ya buat Allah tuh. Allah itu sifatnya kan ya apa tuh muttasifun bil kamal. Allah sifatnya sempurna. Ya munazzahun an kulli naqsan. Allah itu bersih dari sifat-sifat kekurangan. Nah gitu ya. Tuh gitu kan masuk lagi tuh. Nah lagi nanti masuk lagi la taksira minal kainat bi kuwatihi, la taksira minal kainat bi tabihi. Nah itu keyakinan tuh sifat kepada Allah lagi gitu. Jadi itu apa ya? Sifatnya tuh la taksira minal kainat ya bi tabihi. Segala sesuatu itu enggak pengaruhi apa aja dengan tabiatnya. Ya, tabiatnya seperti makanan kan gitu ya, nasi kita makan. Itu kan sifatnya nasi kan kalau orang makan perutnya kenyang. Ya tapi enggak mesti kan. Ada orang makan nasi enggak kenyang kan gitu. Ya, begitu kan? Ya sifatnya api panas bisa membakar orang. Nah, tapi lata sirah itu juga enggak pengaruh. Ya, ada orang kebakar enggak ngapa-ngapa kan gitu tuh ya. Itu lari lagi karena itu sifat Allah lagi. Nah gitu, nah, terus lagi lata sirah minal kainat ya, bikuwatihi ya, kan gitu dengan kekuatannya, dengan apanya, nah kan gitu ya. Jadi nggak ada tuh gitu. Tuh udah di Habib Usman tuh udah kumpulin tuh di dalam akidah yang ya 20 sifatnya dibikinin nama sifatnya itu apa, nama kitabnya sifat 20 ya. Ini kalau dipelajarin itu akidah itu ya, kitabnya paling 2000 perak. Tapi itu biar bisa masuk surga. Ya iya dengan itu 2000 perak ini nambah ya kalau kayak gitu tuh tukang itu tipis gitu ya ngaji gitu ya. Oh ini murah gitu dari kitab dulu ya, bacaan Arab Melayu gitu ya. Ada yang permasalahan di kalau kalimat la ilaha illallah al maujud fi kulli zaman. Iya. Atau al maujud itu Ya maujud artinya kan Allah ada. Maksudnya maujud kan diadakan. Ada, maujud artinya Allah yang ada. Begitu. Ya, bukannya diadain, maujud arti kata maujud itu ada. Allah itu maujudun fi kulli zaman, Allah ada. Ya, gitu pada setiap masa. Kami juga gitu kalau la ilaha hayyun Iya. maujud. Iya, hayyun maujud artinya Kenapa maujud aja gitu. Iya. Ada permasalahan kayak gitu Ustaz, karena kalau maujud itu kan berarti kan diadain, kalau wujud ada. Itu ada. Ya itu kan ya kan bahasa tuh kata kalimat maujud itu kan bukannya ya isim maf'ul itu kan bukannya kalimat maujud itu kan ya enggak bukannya isim maf'ul. Jadi maujud itu kan ya masdar mimi. Kalau masdar mimi kan artinya ada. Sama juga kayak maulid gitu. Tuh ya, maulid tuh masdar mimi, min walada yalidu maulidan. Nah, kata-kata maulid itu bisa artinya lahir, masdar, bisa isim fa'il, bisa juga isim maf'ul. Ini jangan setiap tuh kalimat yang maujudun, maf'ulun tuh, nah begitu isim maf'ul diadain, nah bukan, salah. Itu, ini lihat kalimatnya, karena tuh isabnya kalimat isim masdar tuh ada masdar mimi namanya. Itu kalau dalam tasrif, gitu. Masdar mimi, ya kalau masdar mimi begitu boleh arti ya masdar, berarti fa'il bisa itu. Ya kayak maulid Nabi. Maulid kan Nabi mauludun bi Makkah. Nah, itu berarti dilahirkan. Kan gitu. Ya, mauliduhu ya kan gitu. Ya, gitu fi Rabiul Awal. Itu bukannya lahir kelahirannya pada itu ya. Nah, tuh ya bisa itu. Jadi dalam rawi gitu. Ini jangan diartikan ya la ilaha illallah al maujud bi kulli zaman. Ya iya, enggak tahu sorobnya. Iya. Nah, itulah perlu belajarin. Sorob kan begitu. Ya, yang enggak belajarin sorob kan gitu jadinya. Ya gitu. Mu'alat penting gitu. Ya salah nafsirin ya jadi itu bisa jadi murtad. Nah, iya, Allah diadain. Yang adain siapa? Berarti kan Allah. Iya baru. Enggak sifatnya kodim. Ya enggak kidam kan gitu. Oh ya.
Itu Allah, la ilaha illallah al-mawjud bi kulli zaman, la ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan, gitu kan. Iya, itu. Iya. Ini kata-kata maujud itu bukannya diadain. Hayyun maujudun. Allah ada, hidup diadain. Ya, tadi dibikin kan itu. Ya, lihat kalimatnya gitu ya. Ini. Ya, halaman 61 ya, gitu. Babun namimah nih ya. Ya? Apa? Oh, udah ya. Oh, iya iya iya. Kolal aksam ya. Nah, kolal aksam min jaipi ya, gitu. Ya. Qala al-muallif rahimallahu taala wa daman naf'a bilum biddaraini amin qala qala aksam bin saifi al-azillau arba'atun an-namamu wal kazabu wal ya wal madyunu ya wal yatimu gitu. Waruya warawa Utbata bin Abi Lubaba an Abi Ubaidillah al-Kursi qala ittaba'a rajulan ya sab'ami'ati farsahin fi sab'ati kalimatin falamma qadima alaihi qala inni ji'tuka lillazi ataqallahu minal ilmi akhbirni anis sama wa ma asqala minha wa anil ardi wa ma awsa'a minha wa anil hijabrati ya wa ma aksa minha wa ala nari pama akhra minha wa anil zamharir wa ma abradu minha wa anil bahri wa ma a'maqa minhu wa anil yatimi wa ma ad'afu minhu wa fi ba'di riwayati wa anis semmi wa ma az'afu minhu wa qala amal buhtanu alal birri fa asqalu minas samawati ya. Di sini kata ya lanjutan nih bab namimah nih. Ya, itu ya. Nah, qala Aksam berkata si Aksam bin Saipini al azillau arbaatun. Ya, orang-orang yang hina nih, yang rendah kedudukannya yaitu ada 4 ya. An-namam pertama tukang namimah ya, yang adu domba gitu. Nah, wal kazab yang kedua ya, al kazab artinya pendusta. Nah, terus lagi wal madyun dan orang yang berutang ya, wal yatim dan anak yatim ya. Kedudukannya itu orang yang rendah nilainya ya. Nah, itu ya di masyarakat nih nilainya, nah itu rendah tuh. Nah itu an-namam wal kazab ya, kang namimah pendusta, al madyun ya yang berutang, wal yatim gitu. Itu 4 macam nih kan yang rendah tuh nilainya. Nah tukang namimah ya, orang jelekin kan ya nilainya apaan, dia tukang ngadu-ngadu kan gitu. Tuh, ya nilainya rendah. Nah terus lagi wal kazab gitu juga, bohong gitu ya. Nah terus wal madyun ya utang ya gitu juga. Utang apaan, kang utang dia. Ya, utangnya kagak bayar-bayar kan gitu ya. Doa nazila jadi rendah nilainya itu ya. Hanya ngutang itu kalau bisa jangan ya gitu ya. Nabi katakan apa adainu tuh hamun bil laili kan gitu ya. Ya wata abun fit nahari. Nabi kata orang yang utang ya hamun pelail ya di waktu malam dia kebingungan kan kirim nyutang ya. Nah ya wata abun fit nahari di siang hari capek dia kan itu ya. Ya jangan utang ya, gak bisa gitu ya.
Enakan biar kita lapar ya, dari ngutang jangan apa ini, jangan ngutang. Rendah lahan lapar nilainya tinggi. Kalau kita ngutang kan, ya, lagi kuat bayar. Tuh, ya. Artinya al-kadzab tuh nawal madjun, nawal yatim dan anak yatim. Ya, nah yatim tuh rendah nilainya. Ya, cuman Rasulullah tuh karena apa? Udah nggak ada orang nilai punya orang tua kan? Ya, tinggalnya di apa tuh? Ya, hanya Nabi selalu suruh ya sayangi anak yatim ya supaya jangan sampai dia nilainya rendah gitu tuh ya. Tuh kata si Aksam gitu. Warawa Utbah bin Abi Lubabah telah meriwayatkan ya Utbah bin Abi Lubabah an Abi Ubaidillah Al-Kursi dari Abi Ubaidillah Al-Kursi. Qala kata Abdullah nih ya Ubaid Al-Kursi ittaba'a rajulun rajulan telah mengiringi seorang laki-laki ya seorang laki-laki nih ada orang laki-laki ngiringin ikutin ya gitu ya. Sab'ami'ati parsahin yaitu ya perjalanan 700 parsah. Fi kulli sab'i kalimatin ya pada dalam 700 ya parsah itu ada 7 kalimat gitu ya. Falamma qadima alaihi tatkala dia sampai padanya qala dia bilang inni ji'tuka sungguhnya saya datang kepada kamu nih lillazi ataqallahu minal ilmi ya kepada orang yang Allah berikan kepadanya ilmu gitu ya. Nah akhbirni anis samai wa ma asqalu minha kata orang itu tanya nih kepada seorang lagi tadi gitu ya kasih tahu saya ya tentang langit ya minasama tuh anisama tentang langit wa ma asqala minha ada gak yang lebih berat dari langit? Itu tanyaannya satu. Nah itu ya. Ya ada 7 nih. Wa anil ardi wa ma ausa'a minha dan kasih tahu saya ada gak ya bumi itu yang lebih luas dari bumi. Bumi kan luas nih. Nah, karena yang lebih luas dari bumi. 2. Wa anil hijarati wa ma asqa minha dan ditanya lagi ya dari ya apa tuh batu yang lebih keras ada gak yang lebih keras dari batu gitu wa anin nari wa ma ahra minha dan yang lebih panas dari api ada gak kasih tahu saya tuh nah ya 4 tuh wa aniz zamharir wa ma abrada minha dan yang lebih dingin dari zamharir ya zamharir itu ya nah satu apa ya nah, zamhariro nanti ya di sorga tuh ya gitu ya udaranya dingin gitu ya nah yang lebih dingin dari itu wa anil bahri dan yang apa tuh tadi 5 dan yang ke-6 ya ada gak yang lebih dalam dari laut nah wa anil yatimi wa ma ad'afu minhu dan dari anak yatim yang paling rendah ada gak yang lebih lemah dari anak yatim gitu coba kasih saya jawabannya wapi riwayatin dalam riwayat katanya wa anisumi ya wa ma az'afu minhu ya ada bukannya yatim ya anisumi ditanya tentang racun yang lebih ya berbahaya tuh az'af ya gitu apa jawabnya pertama langitnya ada gak yang lebih besar daripada yang lebih berat daripada langit qala jawabnya amal buhtanu alal bariyah ya alal bariyah fa asqala minas samawati adapun berbuat bohong buhtan tuh ya buhtan tuh nudu-nudu ya orang enggak berbuat kita bilang berbuat itu alal bari ya atas orang-orang yang berbakti artinya orang baik itu katanya asqala minas samawat itu lebih berat daripada langit berat nah orang yang nuduh orang baik itu dituduh dia ya gitu dituduh berbuat apa macam gitu itu dosanya lebih berat daripada langit itu ya maksudnya tuh gitu atau ya gitu nah
ya kijaan dia ya kajiannya samat ya gitu ya bari itu askomnya samat wal haqqu ausa'u minal ardi ya kebenaran kebaikan itu lebih luas daripada bumi ya kan tadi tanya ada gak dari bumi yang paling luas dari lebih bumi ada yang lebih luas dari bumi yang lebih luas dari bumi yaitu kebaikan jadi kalau kita berbuat baik itu bumi jadi luas mana kayak gitu kan coba kalau kita berbuatnya nggak baik sempit kan ini sempit itu ya kalau kita berbuat baik ya luas jadinya sono enak kan gitu kan coba kalau kita berbuat yang jelek sempit jangan sono susah ya tuh ya yang lebih luas tuh daripada bumi yaitu al-haq wal qalbul qani a'maq minal bahri gitu hati yang qanaah tuh itu yang merasa cukup aja Allah kasih itu lebih dalam daripada lautan itu ya itu ya kalau orang hatinya tuh qanaah hidup ya terima aja apa adanya dah itu tuh dalam tuh ya nggak bisa diukur gitu ya nah wal khirsu fil jasadi akhra minan nar khiris ya serakah tuh orang sibuk sih serakah itu di pada jasad kita ini itu lebih panas daripada api ya orang kan kalau punya sifat serakah kan ya, jadinya udah panas aja kan iya udah pengen ini ya udah panas itu ya nah tuh ya tuh yang lebih panas dari api itu wal hajatu ilal qaribi iza lam tanjah abrad minaz zamharir dan hajat kepada kerabat tuh apabila tidak terlaksana ya itu lebih dingin daripada zamhamril ya yang harir itu lebih dingin ya jadi kalau hajat kita tuh ya kepada kerabat kita tuh ya dalam tanjah tuh ya artinya tidak berhasil itu ya buat jadi apa dingin gitu wa qalbul kafir aqsa minal hijarah minal hajar itu ya nah hati orang kafir itu lebih keras daripada batu ya gitu orang kafir tuh yang Allah kata au asadu qaswah ya gitu nya hatinya orang kafir itu kuat keras bahkan Allah kata au asadu qaswah atau bukan bahkan lebih keras minal hijarah gitu ya nah itu ya wan namimatu izastabanat ya ala sahibiha dan namimah itu apabila ya istabanat ya nampak tuh kebenarannya ala sahibiha atas orang yang ya namimah adabu min kulli yatimin yaitu lebih lemah dari anak yatim yakni an-namam yasiru zalilan artinya tukang namimah itu menjadi zalil rendah hina gitu ya iza zahara amruhu ya apabila zahir tuh masalahnya dia kan tukang namimah nih kan gitu ngadu sono ngadu sini kan gitu ya supaya orang ribut nah apabila kenyataannya itu kebuka yang dibitung itu bagaimana tuh nilainya ya rendah kan gitu ya. Nah itu ya gitu ya jazahara amruhu wa fi riwayatin ukhra dalam riwayat lain azabu min kulli summin yakni ahlaka ya azabu akhlaknya yang membinasakan ada gak yang lebih membinasakan dari racun nah yuqalu samun zu'apun ya dikatakan orang samun zu'apnya itu sumun ya du'ap itu iza kana muhlikan warwiya anin nabi an ibni Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala telah meriwayatkan Imam Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallam annahu qala Rasulullah bersabda lamma khalaqallahu ta'ala al-jannata tatkala Allah jadikan surga nih qala laha Allah bilang kepada surga takallami surga bicaralah kamu Pakolat maka kata sorga ini ngomong saidaman dakhalani kata sorga beruntunglah orang yang bisa masuk
ya ke sayene ke sorga gitu. Faqala al-jabbaru ya faqala al-jabbaru jalla wa ala ya maka berfirman Allah nih Allah wa ala jalla wa ala wa izzati wa jalali demi kebesaran kemuliaanku dan kebesaranku la yaskunu piki sama niyatu naparin minan nasi. Allah berfirman tuh bilang demi kebesaran kemuliaan dan kebesaranku tidak akan tinggal tidak akan masuk kepada kamu nih sorga 8 macam orang nih ya itu ini kata Allah nih dalam diskusi ini tuh ya jadi waktu Allah ngomong sama sorga nah gitu ya sorga bilang sorga ngomong kamu kan gitu nah ya nah kemudian kalau itu bilang beruntung orang yang bisa masuk dalam saya nih ke sorga. Nahnya Allah berfirman, ya, nah kata Allah tuh demi kebesaranku dan kemuliaanku, kamu ini nggak bakal masuk 8 macam orang ini, ya, 8 macam orang ini nggak bakal masuk pada kamu nih ke sorga. Nah mana tuh, ya, pertama mudminu khamrin, orang yang ya terus menerus minum khamar matinya dalam keadaan mabok gitu. Ya, nah itu yang begitu gak bakal masuk surga katanya gitu ya gitu hamrin ya gitu wala musirun ala zina dan juga enggak enggak masuk surga juga orang yang musirun terus menerus berzina nggak berhenti mati dalam keadaan ya nggak taubat tuh wala namamun dan juga nggak masuk surga tukang namimah itu ya itu ya jadi yang nggak masuk surga nih pertama mudminul khamrin ya gitu ya nah kalau dia musirun ala zina ya yang ketiga tamam nah yang keempat nggak masuk surga dayusun ya kur iban ya ya nah gitu ya nah ada yus tuh wa huwa kurtubani wala syurdiyu walal mukhnisu ya gitu ya ya wa huwa kurtuban ya nah itu dayus tuh artinya orang yang ya di sini kurtuban tuh ya artinya orang yang nggak punya sifat cemburu ya terhadap ya keluarganya berbuat maksiat gitu itu dayus namanya gitu ya cuek aja masih bodoh gitu ya gitu keluarganya tuh ya berbuat maksiat ngapain aja mabok nggak sembayang ya diberzina ngapa gitu kan dia nggak ada perhatian bodoh matan ya urusan masing-masing kan gitu ya nah, gitu ya nah itu namanya orang dayus ya nah gitu ya nah itu yang begitu nggak masuk surga tuh ya nah ya wala sertiu dan juga masuk tuh asertiu sertius ini ya bukannya tentara ya ini artinya orang yang membuat bikin syarat-syarat perbuatan kalau dia mesti syaratnya begini gitu ya jadi nyulitin susahin orang walal muhnisu dan juga nggak bakal masuk kamu nih surga itu al muhnis banci ya banci tuh ya banci buatan nih kalau banci asli sih agak muhnis tuh ya taknas tuh yaitu yang Allah la'anallah al-muhnisina minar rijal wal muhnisat minan nisa. Allah laknat tuh laki-laki yang jadi banci dan perempuan jadi banci ya. Enggak boleh ya. Nah gitu ya. Nah tuh ya Allah laknat ya enggak masuk surga tuh muhnis. Wala qati'u rahimin dan enggak masuk surga juga orang yang putusin silaturahim nih. Walal ladzi yaqulu ala ahdillah dan juga dia masuk orang yang bilang dalam janjinya kepada Allah ilam al kaza au kaza ya saya tidak akan berbuat ano ya sedangkan dia udah berjanji kepada Allah dia nggak mau berbuat janji Allah tuh umpama dia berbuat nazar atau apa kan itu namanya janji sama Allah ya dibilang lillahi alayya aku nazar pada Allah kan gitu ya nah itu namanya udah janji sama Allah dia mesti ya tepatin tuh ya janjinya gitu tuh ya itu orang yang buat janji tuh in lam af'al kaza summa lam yapi ya bihi ya kemudian
ya tidak ya memenuhi itu apa yapi ya memenuhi janjinya. Itu orang yang buat berjanji sama Allah dia nggak penuhin apa aja nggak bayar tuh ini. Wa anil Hasanil Bisri rahimallahu taala qala ya dari Hasanul Bisri rahimallahu taala qala bilang man naqala ilaika hadisan fa'lam annahu yanqulu ila ghairika hadisuka. Ya, kata Hasanul Bisri gini, man naqala ilaika hadisan, siapa orang yang pindahin, bawain dah. Ya kayak gitu, siapa orang yang bawain kepada kamu tuh satu cerita, ya orang ceritain tuh si Ano gini kan dibawain tuh cerita sama kita. Itu kata Hasan Basri, Paklam ketahuilah olehmu annahu yanqulu ila ghairika hadisuka. Tahu dah kamu biar sadar katanya Hasan Basri ini bahwa dia juga bakal bawa lagi ya cerita kamu, omongan kamu kepada orang lain. Itu orang nami maknanya. Gitu. Jadi kalau kita datang deh ngobrol lah datang masjid tuh gitu. Datang masjid, yo sono gini. Nah, lu kan cerita tuh. Nah, gitu. Nanti tuh cerita omongan lu ditangkap mau dia disimpan, datang ke masa apa lagi. Tuh. Gitu dicerita lagi. Kata Basit sih. Gitu. Gini. Gitu. Nah kan jadi ribut tuh. Itu tuh ya. Tuh gitu. Ya kalau ada orang tuh bawain omongan gitu itu udah diam aja jangan ceritain kita gitu. Ya dan cerita gini, ceritain yang lainnya dah gitu. Ya kalau kita ceritain lagi balikin nah disampaikan lagi ke sono. Gitu. Lu sih kata ini si A lu bilang lu begitu itu kan gitu. Datang. Nah lu jawab lagi. Wah, dia sih emang orangnya. Nah, kan gitu. Disampaikan lagi lu dikata itu bisa dilebihin kan? Gitu ya. Oh ya, ini perkataan Hasan Basri bener kan? Bener. Ya. Hanya kita jangan apa ya, jangan terima tuh ya. Jadi kalau orang bawain omongan gitu awas hati-hati, berarti dia lagi mencuri ya omongan kita gimana nih gitu ya. Nah, waruya an Umar bin Abdul Aziz ya. Nah, ya. Annahu dakhala alaihi rajulun qad zakara indahu rajulan. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz nih, annahu dakhala alaihi bahwasanya masuk datang kepada dia Umar bin Abdul Aziz ada seorang laki-laki. Fadzakara indahu rajulan. Nah, begitu datang tuh orang itu menceritakan ada seseorang. Faqala lahu Umar. Maka berkata Umar bin Abdul Aziz, in syi'ta nazarna fi amrika ya gitu ya. Jadi kalau kamu mau lihat tuh ya nazarna pandanglah kami ya gitu fi amrika in kunta kadziban fa anta min ahli hadhil ayah. Kalau kamu ini orang yang dusta maka kamu masuk dalam orang ahli ayat ini nih. In ja'akum fasikun binabain fatabayyanu gitu kata Ibnu Aziz. Jadi waktu itu ada orang datang ke Ibnu Aziz ini ceritain si Ano gini. Nah ya, nah kalau kata Umar bin Aziz ini bilang kalau kamu mau coba perhatiin nih kami dalam urusan kamu. Kalau kamu nih benar berarti kamu ini termasuk orang yang dalam ya kalau kamu nih dusta kamu masuk dalam bilangan yang dikatakan ayat ini nih apa in ja'akum fasikun binabain fatabayyanu. Allah bilang apabila datang kepada kamu orang fasik ya bawa berita fatabayyanu maka cari tabayun, cari dulu kebenarannya gitu. Wa in kunta shadiqan kalau kamu nih benar omongan kamu nih benar fa anta min ahli hazil ayat kamu masuk golongan ayat ini apa nih hamazin masain binamim ya berarti kalau kamu nih omongan kamu nih benar berarti kamu masuk ya dalam ayat ini apa hamazin orang yang selalu humazah ya artinya yang selalu menggibah
masain binamin, jalan untuk cari namimah, ya gitu, berusaha tuh untuk ngadu domba. Wa in sita apauna anka pakola, ya kalau kamu mau ya kami maafin kamu. Pakola alfu ya amiral mukminin, kalau kamu maafin ya maafin. Nah akhirnya dibilang al-afu ya amiral mukminin, maaf ya gitu, maafin saya nih amir mukminin. La a'udu ila misli zalika, saya nggak mau kembali lagi tuh ya. Umar bin Abdul Aziz tuh dia dari rumahnya didatengin orang tuh. Nah begitu datang orang itu cerita tentang orang lain. Nah ya Umar bin Aziz tuh kagak apa ya, nggak timpalin. Nah itu. Nah jadi kalau nggak kamu pernah mau liatin nih permasalahan kamu nih, coba ya nih itu. Jadi kalau Umar bin Aziz bilang kalau kamu nih bohong, kamu masuk ini ya ayat ini nih ya, ijazah agak fasikun pada bayanu gitu ya. Kalau orang datang bawa berita-berita gitu jangan diterima aja kan gitu ya. Nah cari dulu penjelasannya gitu ya. Nah kalau kamu benar, kamu termasuk nih, kamu bawa berita begini benar ceritanya, berarti ghibah. Nah kalau ghibah kan ceritain orang emang yang benar ya gitu. Nah kalau nggak benar ya bukan dari tadi kan tuh ya. Nah, kalau benar ya masuk hamazin ya, masain binamim gitu ya. Wa in syi'ta apauna anka, kalau kamu mau saya maafin ya, kalau enggak lah. Nah ya akhirnya orang itu ya minta maaf tuh ya, dibilang la a'udu ila misli zalika, saya enggak akan kembali lagi gitu ya. Ditaubat dah di sini ya. Dua-duanya salah nih. Ya dua-duanya salah gitu ya, gitu ya, nggak ada yang benar jadinya gitu. Hanya jangan bawa berita dah. Ada orang hanya yang dalam hadis Nabi kan, Nabi ketika apa bil mar'i isman ayyuhad disama sami'ahu ya, itu cukup dosanya buat seseorang kalau dia cerita ya apa yang didengar. Jadi kalau kita dengar cerita orang cerita sama kita gini-gini, kita cerita lagi sama orang, itu dosa. Itu hanya kalau yang benar ya, orang buat cerita itu benar apa kagak, tabayun dulu gitu kan. Nah kalau emang benar jadi itu jadi ghibah gitu ya. Orang datang biasa ngobrol sama kita kan gitu. Nah temen sit gitu, ngapain sit kagak nih lagi kita masuk dia itu gitu duduk kan itu si Ano sit gini itu bener gak omongannya. Nah kalau emang benar ya tabayun dulu kan. Iya kalau kita mau benar emang lu gitu. Nah tabayun nyatanya gimana itu. Nah kalau nggak benar ya itu nggak benar tadi jadi fasik. Nah kalau benar ya jadi ghibah tuh. Oh ya susah tuh. Hanya bergaul sama manusia itu susah. Apalagi zaman kita sekarang ya bersiapa susah. Itu yang dikatakan Nabi liqa unas la yaqlu anil ya anil ismi. Ya gitu ya, temu orang itu nggak sunyi daripada dosa ya. Iya kadang itu udah ketemu orang di mana aja kan gitu gitu. Nah ketemu di mana, di acara di mana ya, gitu ya udah kamu siapa sih gitu. Hanya siapa gimana sih kayak gitu ya. Iya lu sendiri iya si Anu mana, nah buka dah iya. Dia lo tanya-tanya, emang apa? Wah, lebar lah. Emang lu nggak tahu? Ya, beritanya tuh, habis satu sekampung. Gitu, kan gitu. Udahnya dikit doangan kan? Iya panjang lah. Mana aja ketemu dah tuh. Ya. Ada kalanya kita bohong kan? Ngomongnya, ada kalanya ya kita nganggulin diri kita kan, cakepin diri kita kan gitu. Ya, tuh ya ini dikatakan tuliko onas layak lu anil itu ya. Nah, ketemu orang nggak sunyi daripada ya dosa tuh ya ghibah ini ya. Nah ya hanya zaman kita sekarang tuh udah ya kata Sufyan Suri dah ya gitu aja zamanun sukut waluzumul buyut gitu ya. Ini zamannya diem aja dah, jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara gitu. Waluzumul buyut ya supaya nggak banyak ngomong apa, diamlah di rumah gitu
Ya. Nah urusan makan apa? Waridok bilkut. Ya. Urusan makan ya terima apa adanya. Gitu ya. Itu katanya Sufyan Suri dulu. Ya masih tahun apa belum 100-an dia. Ya, gitu. Nah, Syugi itu dianggap zaman udah rusak. Ya, setelah ya terjadinya peperangan tuh kan antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali, perangan Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah kan. Nah, kan itu kan berarti perang Jamal, perang ini. Nah, kan itu nanti bola kan masing-masing fitnah kan. Nah, itu. Jadi Sufyan Suri bilang nggak bener nanti nggak beres itu. Iya, ngomong salah, nggak ngomong salah. Dah luzumul buyut aja gitu. Edah ya. Ah, samsin dulu tuh ya, waruya an Abdillah ibnil Mubarak ya. Mungkin kalau Selasa besok kita nggak ngaji kali ya, udah tanggal ituan apa, udah malam Selasa udah tanggal 9 itu. Ya di Mekah soalnya tanggalnya hari Selasa. Ya di Mekah. Hah? Iya, kan Senin dia, tanggalnya di Senin. Ya, ukuf hari Selasa. Jadi Senin tuh gitu. Jadi kalau malam Selasa besok udah tanggal 9. Iya, malam 9. Yangnya gitu. Ya. Kan kita nggak ngaji tuh nanti malam Senin sama malam Rebo dah. Malam Rebo dia malam takbiran. Ya, lebaran. Ya, jadi saat. Hah? Lebaran lagi deh. Ya. Tong kambing ya. Main kambing, main sampi. Hah? Hari Tasik sampai hari itu apa? Ya Sabtu. Sabtu dan itu mulai Senin lagi kan. Kan kalau yang pemerintah aja kan tuh hari Kamis tuh. Kamis, Jumat, Sabtu, ya Minggu. Ya itu dari Tasik. Ya kalau di Madinah tuh enggak gitu malam Senin tetap ngaji. Gitu. Kita sini kan Senin pagi masih ngaji. Senin. Nah, Selasanya kan enggak tuh malamnya. Karena Senin tuh baru puasa baru pertama kan. Iya, kita ngaji pagi dah. Nah, nanti malam Selasanya enggak. Nah, Rebo juga enggak juga nanti. Ya, Rebo dah tuh dari Rebo kita enggak ngaji di sini. Rebo Jumat tuh enggak dah. Ya. Nah, Kamis di sono dulu di giliran malam lebaran, takbiran. Ya. Nah, Jumat enggak juga karena mau siangnya kan lebaran. Mana mah capek. Nah, Sabtu tanggung dah. Sabtu tanggung dah terakhir kan beda ya. Sabtu, nah ya Minggu emang libur, nah Senin dulu lain lagi gitu ya. Nah itu aja dah. Ya, kena Tasrik kan gitu. Ya.